Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Andi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis kebangkrutan dari PT Argo Pantes Tbk. Kelompok kami beranggotakan Ayu Yandrinko Pratiwi dengan NIM belakang 301, Aprilia Sekar dengan NIM belakang 079, Anmar Samaya Dewanti dengan NIM belakang 298, dan saya sendiri Akila Servani Samtiara dengan NIM belakang 295, Veronica Ardia dengan NIM belakang 084, dan Cindy Maulida dengan NIM belakang 083. PT Argo Pantes Tbk adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 12 Juli 1977 dan dari Darwani Sidi Bakarodin pada waktu itu adalah notaris di Jakarta. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 126 tanggal 16 April 2007 dari Sucipto SH Notaris di Jakarta. Perusahaan berdomisili di Jakarta. Pabriknya berlokasi di Tangerang, Banten, dan Bekasi. Kantor pusat perusahaan beralamat di Wisma Argo Manunggal, lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi bidang manufaktur produk tekstil. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 1977. Hasil produksi perusahaan dipasarkan di dalam dan di luar negeri termasuk Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Next. Teknik analisis data. Menghitung pengelolaan data dengan cara menghitung keempat rasio keuangan perusahaan yang terdapat pada model Altman Z-score. Rasio keuangan tersebut antara lain A. Modal kerja terhadap total aset atau X1, laba yang ditahan terhadap total aset atau X2, laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset X3, nilai buku ekuitas terhadap nilai buku dari utang X4, kemudian menghitung Z-score perusahaan yang dijadikan objek penelitian dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4. Mengelompokkan perusahaan berdasarkan nilai Z. Z kurang dari 1,1 berarti perusahaan diprediksi mengalami kebangkrutan. Z berada di antara 1,1 hingga 2,6, maka perusahaan dianggap berada pada daerah rawan bangkrut. Z lebih dari 2,6 menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan sehat atau tidak bangkrut. Berikut laporan keuangan PT Argo Pantes, di mana ada laporan keuangan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang terdiri dari aset lancar, kewajiban lancar, total aset, total kewajiban, laba atau rugi ditahan, dan EBIT. Berikutnya terkait analisis PT Argo Pantes Tbk dari 2015 sampai 2019 memiliki nilai rasio tidak stabil dan bisa dikatakan kurang baik karena pada periode tersebut perusahaan cenderung memiliki total aset yang terus menurun dan juga modal kerja bersih yang cenderung menurun, bahkan memiliki nilai negatif pada awal periode. Sedangkan PT Sri Rezeki Isman Tbk 2015 sampai 2019 memiliki nilai rasio yang stabil dan baik karena pada periode tersebut perusahaan cenderung memiliki total aset yang terus meningkat dan modal kerja bersih yang dihasilkan juga meningkat pada awal periode 2015 hingga 2019. Hasil nilai Z-score untuk perusahaan PT Argo Pantes Tbk berdasarkan hasil perhitungan untuk PT Argo Pantes terbuka mengalami potensi kebangkrutan selama periode 2015 sampai 2019 dengan kategori distress area di mana nilai keempat variabel bernilai negatif dan jauh di atas kriteria yang ditentukan. Dalam kurung Z kurang dari 1,1. PT Argo Pantes terbuka
Berlaku sebaliknya. Hal ini terlihat dengan terus menurunnya keempat variabel secara terus-menerus dalam kurun waktu 5 tahun, di mana hal ini menunjukkan bahwa PT Argo Pantes Terbuka sulit untuk mengembangkan perusahaannya dari tahun ke tahun, di mana PT Argo Pantes Terbuka cenderung bertahan dalam kondisi tersebut. PT Argo Pantes Terbuka pada tahun 2015 sampai tahun 2019 memiliki nilai prediksi kebangkrutan nilai Z sebagai berikut, yakni secara berturut-turut 5 tahun, minus 3,582, minus 5,875, minus 7,628, minus 8,391, minus 9,056, berada pada zona distress area. Pada prediksi kebangkrutan PT Argo Pantes Terbuka 2015 sampai 2019, perusahaan mengalami distress area selama periode tersebut dalam kurun waktu 5 tahun dengan nilai X1 yang tinggi. Artinya, perusahaan memiliki modal kerja perusahaan yang buruk, lalu disusul oleh nilai X3, di mana perusahaan sulit menghasilkan EBIT, dengan diikuti nilai X2, di mana perusahaan tidak mampu menghasilkan laba ditahan. Yang terakhir, nilai X4, di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban dari nilai ekuitasnya. Berikut merupakan kesimpulannya. Dari perusahaan PT Argo Pantes Tbk. Bagi perusahaan PT Argo Pantes Tbk yang mengalami kondisi distress area, dari 2015 sampai 2019 berdasarkan hasil penelitian di mana disebabkan oleh nilai keempat yang bernilai negatif dan menurun dari tahun ke tahun, sehingga PT Argo Pantes Tbk sebaiknya meningkatkan kinerja dari keempat variabel tersebut, mulai dari nilai X1, yaitu modal kerja bersih, bisa ditingkatkan melalui penjualan aset, sehingga menambah aset lancar. X2, yaitu rasio laba ditahan, terhadap total aset ditingkatkan dengan cara meningkatkan penjualan dengan cara memperlebar target bisnis, serta menambahkan peluang bisnis. X3, yaitu rasio EBIT terhadap total aset, perlu ditingkatkan dengan cara menyeimbangkan antara pendapat dan beban yang dikeluarkan. X4, rasio nilai buku ekuitas terhadap nilai buku hutang. Ditingkatkan dengan cara perusahaan perlu segera melunasi hutang yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, bisa diajukan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.